Pembuli di sekolah menyuruh gadis itu untuk melepas hoodie-nya. Dia menginginkan hoodie itu. Gadis itu menolak. Wajah si pembuli menjadi muram. Gadis itu pun ketakutan, lalu menyerah dan memberikannya. Tawa mereka menarik perhatian Hee Soo-jang. Dia ingin turun tangan tapi menahan diri. Begitu juga seluruh kelas berpura-pura tak melihatnya. Keesokannya, para pembuli menghadang gadis itu lagi. Kali ini mereka mengincar AirPods-nya. Pemimpin buli merampas satu dari telinganya dan berkata, "Aku cuma mau pinjam beberapa hari." Karena tak berdaya, gadis itu menyerahkan AirPods satunya. Lalu mereka meminta chargernya. Dia mencoba nolak, tapi gadis-gadis di sekitarnya mulai memainkan rambutnya. Sebuah ancaman tanpa kata. Dia tidak punya pilihan selain memberikan chargernya. Hee Soo-jang sangat muak. Dia melihat sekeliling berharap ada yang bicara, tapi tak seorang pun ada yang bicara. Dia malu setelahnya, marah pada dirinya karena diam. Jadi, dia memutuskan lapor ke guru. Guru datang ke kelas dan meminta yang dibuli untuk angkat tangan. Pembuli menatap gadis itu mengancam diam-diam karena takut. Gadis itu tak bisa bergerak. Akhirnya, guru membawa pembuli ke kantor dan memberi teguran keras. Tetapi tak mempan. Bahkan itu membuat mereka memburuk. Kembali ke kelas, mereka menuntut siapa yang mengadu. Terhening. Lalu pembuli itu mengeluarkan cutter dan mulai mengiris buku pelajaran tiap siswa, memaksa si pelapor untuk mengaku. Hee Soo-jang melihat bukunya dirobek. Dalam hati marah, tapi tetap menahan diri. Tiba-tiba, siswa laki-laki berdiri mencoba menghentikannya. Pacar pembuli itu maju menendangnya hingga jatuh dan memukulnya di depan semua. Tak ada yang bicara. Semua menundukkan kepala. Hee Soo-jang mengepalkan tangan, amarahnya meluap. Tapi lagi-lagi dia menahan diri. Lalu dia menceritakan semua pada ayahnya. Ayahnya bilang, "Tahan diri, apapun yang terjadi, jangan melawan." Namun pembuli itu makin parah. Mereka mengguyur gadis korban dengan air es, lalu menutup kepalanya dengan ember dan memukulnya. Itu jadi batas terakhir bagi Hee Soo-jang. Dia berdiri, menatap lurus si pembuli dan menyuruhnya untuk keluar. Seluruh kelas terkejut. Semua berlari ke jendela untuk menonton. Di luar, Hee Soo-jang membanting pembuli itu ke lumpur. Yang lain ikut menyerang, menendangnya, tapi dia tidak mundur. Pembuli itu berhasil lolos, mengambil batu dan melemparkannya ke Hee Soo-jang. Mengira sudah menang, dia tersenyum. Namun luka di kepala Hee Soo-jang sembuh seketika, tepat di depan mata mereka. Terkejut pembuli itu menyerang lagi, hasilnya sama, lukanya sembuh dalam sekejap. Akhirnya, dia sadar, Hee Soo-jang bukanlah orang biasa. Ia pun jatuh ketakutan. Pacarnya datang membawa tongkat baseball, mengayunkannya ke arah Hee Soo-jang. Dia menghantam batu ke kaki, merebut tongkat dan melawan balik. Pada akhirnya, Hee Soo-jang dituduh sebagai penyerang tunggal. Saat pemeriksaan medis, dia tak punya satu pun luka terlihat, sementara yang lain penuh memar. Ayahnya harus menjual rumah hanya untuk membayar ganti rugi. Dan tindakan keadilannya tak membuat satu pun berterima kasih. Sebaliknya, teman-teman yang dia lindungi mulai menjauhinya. Tak lagi menyebutnya pemberani, tapi berbisik-bisik di belakang, memanggilnya monster.